Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arga Suara Iskandar dari kelas 2 dan 4 ITA. Di sini saya akan mengerjakan latihan, yakni latihan tentang Y Framework, yaitu materi tentang working with database. Di mana pada latihan kali ini ada 4 tugas yang diberikan, di mana kita yang pertama akan membuat 3 tabel tambahan untuk MyMart kita, yakni untuk customer, order, dan order item. Lalu kita juga akan membuat relasi antara tabel-tabel itu. Selanjutnya tabel customer ini akan kita relasikan dengan tabel user. Selanjutnya kita membuat CRUD untuk customer, order, dan order item. Lalu kita tambahkan row baru, show order, yang akan menampilkan nama customer, nomor order, dan daftar item yang dibelinya. Oke, itu untuk gambaran umumnya. Mungkin langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita buat tabel baru. Di sini karena kita telah belajar tentang migration, maka kita akan membuat tabelnya menggunakan migration. Pertama kita buka command line kita. Ini saya copy untuk path-nya. Oke, kita taruh di sini, maaf. Oke, lalu kita masuk. Pertama kita buat untuk tabel customernya. Jadi cara membuat migration yakni di migrate create customer table. Oke, kita yes. Lalu kita buat yang untuk order. Yes. Dan yang terakhir untuk order item. Yes. Oke, setelah kita buat untuk ini untuk migrationnya, dia ada di console dan migration. Bisa kita lihat ada tambahan. Ini ada customer. Untuk kita edit tabelnya nanti. Ini kita lihat field yang dibutuhkan. Ini ada ID, nama, email, dan user ID. Dia butuh nama. This kita jadikan string karena dia adalah varchar. Ini kita kasih 255 dan kita isi dengan not null juga. Selanjutnya dia ada email, dimana email ini akan kita jadikan string juga. String kita isi dengan 255 juga dan dia juga not null. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada user ID. User ID, dia ini tipenya karena user ID itu ambil nanti berhubungan dengan ID, maka nanti dia tipenya integer dan dia juga not null. Oke, untuk tabel customernya sudah. Selanjutnya untuk tabel order, dimana pada tabel order ini dia butuh ada date dan customer ID. Kita buat yang pertama untuk date-nya. Date. Tipe dari date ini adalah date time ini, dan kita jadikan juga not null. Lalu yakni ada customer ID. Untuk customer ID tipenya juga integer karena dia mengambil ID dari customer nanti. Oke, setelah itu yang order item. Di sini order item dia ada order ID dan item ID. Kita buat untuk order ID. Dia tipenya juga integer. Kita kasih not null juga. Lalu ada item ID. Ini kita buat juga di integer juga. Oke, setelah itu setelah kita membuat untuk tabelnya, nanti isi tabelnya kita tentukan apa saja kolom-kolomnya, lalu kita migrate. Cara migrate-nya ini di migrate. Oke, lalu kita yes dan sudah berhasil. Ini kita close saja. Kita lihat di database kita, maka sudah dibuat tabel customer, order, dan order item. Oke, selanjutnya kita telah membuat database-nya, lalu tentukan relasi antar tabel tersebut serta antar tabel customer dengan tabel user. Untuk relasinya kita akan memakai relasi yang pada active record, yakni ada hash many dan hash one. Kita akan membuat dia di sini. Kita buat di front end. Sebelum kita membuat relasinya, kita generate dulu modelnya.
Seperti biasa kita generate menggunakan G saja agar lebih cepat. Kita buka localhost, MyMart Web dan G. Kita model generate. Ada beberapa model yang kita butuhkan di sini. Kita lihat yang model yang kita miliki hanya item dan item kategori. Maka kita akan tambahkan untuk user dulu. Kita buat user, kita preview, lalu kita generate. Selanjutnya kita butuh customer, kita preview juga dan kita generate. Oke, setelah customer kita juga butuh order, kita preview dan generate juga. Dan terakhir order item, ini kita ganti order item, preview dan generate. Oke, untuk modelnya sudah kita buat. Di sini kita hubungkan yang pertama, yakni customer dengan tabel user, di mana dia adalah one to one karena user hanya boleh membuat satu customer saja. Jadi one to one pada tabel customer kita hubungkan. Di sini kita tambah public function get user. Di sini langsung return this s1, kita pakai s1, lalu dia ambil dari tabel user dan class name. Selanjutnya nama tabel yang berelasi yakni tabel ID dari user akan berelasi dengan kolom user ID dari customer. Oke, di user juga akan kita buat di sini. Kita buat public function get customer sama return this s1, dan di sini yakni dari customer, lalu class name, dan untuk tabel yang berelasi yakni tabel di sini kan dia ambil dari tabel customer yakni user ID, kan berelasi dengan kolom ID dari user. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara order dengan item, di mana order dengan item ini akan berelasi melalui order item nantinya. Jadi pada order kita buat kemarin caranya sama saat kita membuat relasi dengan many to many, yakni dengan junction table. Kita buat dulu untuk order itemnya, public function get order items seperti ini. Public function get order item, selalu kita return this as many, dimana dia dari order item, dan yang berelasi yakni dari tabel order item itu ada order ID, kan berelasi dengan kolom ID dari order. Benar. Expected titik koma. Iya, order item, class name, return seperti ini. Oke, setelah itu kita buat untuk itemnya, relasi dengan item, public function get items. Oke, lalu get items ini dimana dia akan berelasi melalui order itemnya. Jadi kita return this, dia juga has many karena nanti many to many. Dia dari item, class name, dan nama kolomnya yakni ID dari item, dan berelasi dengan tabel item ID. Item ID dari tabel kita gunakan via, dia berelasi dari dia nanti via order item sini.
Jadi hasil dari order item dia memiliki item ID dan berelasi dengan ID dari item. Oke, ini order items tadi di koma di sini. Oke, untuk relasinya sebenarnya sudah kita buat. Itu untuk relasinya. Selanjutnya kita buat CRUD-nya. Kita butuh CRUD untuk customer, order, dan order item. Di sini akan kita buat pakai CRUD generator biar cepat. Kita membutuhkan front end model. Kita buat untuk customer, kita copy. Ini customer search, customer search. Lalu kita buat untuk controllersnya, controllers, customer, controllers, customer, controller. Oke, sudah kita preview. Oke, selanjutnya untuk order, lalu di sini ada order search, dan di sini kita ganti customernya jadi order controller. Kita preview dan kita generate. Yang terakhir yakni order item. Sini kita tambah order item dan di sini juga order item. Kita preview lalu kita generate. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Selanjutnya ada ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Nah, kita buat ambil dari tabel customer. Di sini saat dia di controller, dari customer controller saat dia create. Nah, di sini karena model new customer ini dia membuat customer, di sini kita tambahkan sebelum di save kita isi dengan model user ID-nya. User ID di sini karena user ID dia akan dikatakan kolom user ID adalah ID dari customernya, ID dari usernya pada user ID. Nah, user ID-nya akan kita ambil dari user yang login nantinya. Cara mengambilnya yakni kita buat seperti ini. Lalu kita seperti di 2f dan user ID seperti ini. Maka nanti saat kita membuat user customer, kita buka di sini misal customer. Nah, di sini nanti saat kita create, maka otomatis ID user yang login akan tampil. Sini saya login sebagai user, bisa kita lihat untuk akun usernya. Di sini user ID-nya yakni 1. Oke, kita lihat lagi. Jadi sudah otomatis saat kita buat misal nama ini Muhammad Arga Sore Iskandar, emailnya user@gmail.com. Saat kita save, maka bisa kita lihat pada tabel customer. Ini tabel customer dan akan terisi 1. Namanya Muhammad Arga, ID-nya itu user ID-nya juga 1. Oke, jadi sudah untuk tabel customer. Untuk tabel customer sudah kita buat cara buat customernya. Selanjutnya adalah kita akan membuat ordernya. Jadi saat user ingin membuat order, misalnya seperti ini, karena nanti order dari setiap user akan kita tampilkan. Misal order. Nah, di sini saat dia create order kan di sini harusnya date-nya ini adalah date sekarang, current date time, dan customer or ID adalah ID dari customer dari user. Nah, caranya agar kita bisa otomatis diisi seperti itu, kita buka order, lalu di bagian action create, caranya sama seperti tadi, model pada date. Nah, ini date, kita akan buat dia jadi current time, date time. Caranya kita buat seperti ini, date, lalu formatnya yakni year, M, dan D, dan di sini adalah waktunya HIS. Seperti ini untuk waktu sekarang. Oke, selanjutnya untuk customer ID-nya dari model customer ID.
Sebelum itu kita find usernya dulu. Kita ambil usernya. User sama dengan kita find user front end model, find. Oke. Setelah itu sini find, kita isi dengan ID-nya. Cari yang ID-nya yakni user yang login. Lalu user ID find user cara mengambilnya tadi app dan user ID. Oke, setelah kita dapat usernya, di sini kita akan memakai user tadi, user dimana user ini dia sudah berrelasi dengan tabel customer, maka sudah bisa kita buat user customer ID seperti ini. Oke, kita save dan kita lihat saat di refresh, y not found, y nya belum kita include. Oke, sudah. Saat kita refresh, maka customernya pada tabel user, maaf, mana tadi untuk order controller order create, ini model customer ID, user customer ID. Oke, kita lihat untuk di user ini sudah ada get customer, di mana user ID berrelasi dengan ID, dan pada tabel customer juga sudah kita buat get usernya. Selanjutnya kita masuk pada customer controller, order controller. Oke, sepertinya ini find one karena cuma ada satu user. Kita coba. Nah, benar find one. Jadi di sini kita ubah jadi find one. Selanjutnya bisa kita lihat tanggalnya adalah tanggal sekarang dan customer ID-nya adalah ID dari customer yang ID dari customernya. Saat kita save, maka akan dibuat ordernya. Nah, selanjutnya pada order ini di sini akan kita tambah untuk dia membuat order item. Jadi pada satu order item apa saja yang dia beli. Di sini kita buat satu tombol. Ini kita lihat dia ada di order dan view, akan kita tambah di situ. Kita buat ini model, kita tutup, kita masuk ke view, order, dan di view. Di sini kita copy saja untuk membuat tombolnya. Lalu kita ubah di sini namanya, teksnya nanti create order item. Sini create order item, dan buttonnya kita buat jadi warna hijau yakni success. Ini kita ganti jadi slash order item slash create. Oke, seperti ini. Setelah itu kita refresh, akan dibuat. Saat kita klik, maka akan diarahkan langsung ke order item, create order, dan jika kita buat tadi order ID-nya 1 dan kita misal contoh item ID-nya 2, kita save. Oke, ini untuk tadi order items-nya yang kita buat. Lalu kita buat lagi untuk order itemnya, order kita tambah lagi 1, lalu misal item ID-nya 5, kita save. Nah, sudah. Selanjutnya jika kita ingin menampilkan, yakni bagian yang terakhir, membuat row baru, show order, menampilkan nama customer, nomor order, dan daftar itemnya, kita akan buat, berarti kita masuk di customer controller, kita tambah satu action lagi. Sini saya taruh di bawah dan namanya public function, namanya yakni action show order, seperti ini.
action show order, lalu kita akan menangkap customernya. Customer sama dengan customer find, kita find one, lalu kita includekan dengan with. Sini karena kita sudah kita akan menggunakan eager loading, jadi kita includekan with di sini, yakni untuk tabel order. Oke, lalu where, sini order where, where-nya dimana kita cari yang ID-nya sama dengan di sini. Untuk ID kita akan menangkap ID-nya dulu, kita akan mengambil ID-nya dulu. Caranya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Kita ambil dari find one, lalu di F user ID, dan ID sama dengan user customer ID. Oke, seperti ini, where ID sama dengan ID. Lalu kita tambah lagi terakhir, yakni untuk query-nya, yakni one. Oke, di sini one. Oke, sudah. Kita titik koma. Ada yang salah. Ini sepertinya cuma find sini. Oke, kita save. Masih ini titik komanya, maaf, ternyata ada titik koma di sini. Oke, setelah itu sudah, lalu kita render. Return, kita kembalikan ke view-nya, this.render, namanya nanti yakni show order. Lalu di sini kita kirimkan customer. Customer ini kita includekan order tadi karena eager loading, jadi tidak perlu kita ambil lagi dari tabel order dan tabel order item dan itemnya, karena nanti semuanya sudah berhubungan, sudah berrelasi. Customer, dia dari customer. Oke, sudah. Setelah itu kita buat view-nya, dia ada di customer, dan di sini kita tambah satu file, yakni show order.php. Oke, di dalam sini kita buat div show order, lalu kita buat untuk usernya nama customer. Sini nama customernya kita ambil dari customer nama. Oke, lalu kita untuk yang lainnya, yakni order, daftar order dari customer ini bisa kita buat seperti ini. Maaf, ini kita ganti jadi H4 saja biar lebih kecil dari customer ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan for each. Maaf, PHP-nya hilang. Kita akan melakukan for each di sini. For each ini adalah customer order. Jadi ordernya, karena customer dan order itu adalah many to many, jadi has many, one to many, satu customer bisa memiliki banyak order, jadi ordernya nanti bisa banyak, maka kita menggunakan for each. Sini kita jadikan
as order, lalu kita simpan di sini. Selanjutnya kita echo order 1, order ID di sini kita tambah order ID. Oke, selanjutnya kita for each lagi, for each, dimana dalam order itu kita sudah mengetahui bahwa ada order items. Kita juga sudah buat relasinya tadi pada modelnya. Di order ini kita sudah buat relasinya get items, dimana dia dari junction table-nya get order item. Jadi akan kita for each karena dia many to many. For each sini order, lalu items as item. Kita buat seperti ini. Lalu di sini saya buat UL dulu biar nanti lebih rapi. Oke, kita hapus ininya. Sudah. Selanjutnya penutup UL-nya di sini. Kita tutup. Lalu di dalam sini kita buat untuk LI-nya. LI. Di sini sama-sama ini. Lalu kita isi dengan item, nama item. Name, di sini namanya name. Untuk item kita benerin dulu. Untuk item MyMart, item di sini namanya name, ya benar name. Sudah, kita save lalu kita refresh. Kita coba buka. Tadi dia ada di customer lalu show order. Ada yang ini user not found, customer user ID, customer controller dia di sini. Jadi user find one, jadikan find. Ada yang salah pada saat dia buat order. User find, kita copy saja ininya, kita pindahkan di tabel customer tadi. Oke, kita refresh. Masih belum bisa. User frontend model, sepertinya usernya belum ada di sini. User, kita ambil user customer, kita save lalu kita refresh. Nah, sudah. Selanjutnya error lagi, customer has no relation name order. Customer has no relation name order. Customer order get customer. Oh ya, belum kita buat relasi untuk order dan customernya, saya lupa karena di sini order ini berelasi dengan customer ID. Kita buat public function. Sini adalah get customer, return this. Nah, kita buat di tabel user saja, di tabel customer saja karena dia one to many. Customer di sini. Ini kita ganti jadi get order. This as many. Order class name, dan di sini namanya yakni tabel customer ID di pada customer pada order. Kolom ini berelasi dengan kolom ID. Oke, sudah. Kita refresh, harusnya sudah bisa.
Order has no relation name order items. Order pada tabel order get order items. Ini salah, order items seperti ini. Oke, harusnya sudah bisa. Kita refresh. Masih belum bisa. Order items pada order ini, maaf, salah ketik, ternyata dia order items bukan order items. Kita lihat, nah sudah bisa. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi tadi dia hanya ada satu order ID, dan ini item yang dibeli. Selanjutnya jika kita ubah, misal di sini tampilannya kita tambahkan setelah for each customer order, ini kita biar lebih rapi nantinya jika ordernya ada beberapa. Dan di sini juga saya mau tambahkan oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Selanjutnya misal kita buat order baru dari usernya, web order, jadi kita tambahkan order yang kedua. Ini kita create order ID-nya 2, itemnya 7, kita save, lalu kita create lagi ordernya 2, ini 2, kita save, lalu misal kita membuat order lagi, kita create lagi order yang ketiga, ini ordernya 3 dan itemnya 8, kita save. Nah, saat kita lihat web, di sini adalah customer lalu /show order. Nah, ada beberapa order yang akan tampil. Ini semua order yang dibeli oleh usernya. Misal order ID yang ke satu tadi ada 2 baju kemeja RK8, lalu order yang kedua ada baju kemeja hitam dan panci, lalu yang ketiga ada buku tulis Sidu. Oke, ini untuk daftar ordernya. Sudah selesai. Ini sudah berhasil, kita sudah membuat tabelnya, lalu kita buat relasinya tadi. Kita menggunakan with order pada customernya, lalu kita sudah buat CRUD-nya, dan kita sudah membuat show ordernya. Jadi sekian dari saya untuk latihan mengenai Y2 tentang working with database. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.